Anda masih menyaksikan Road to CNBC Indonesia Awards 2022 The Best Transportation and Infrastructures Company. Saya Maria Katarina. Selanjutnya, pemerintah ini membutuhkan pendanaan dari pihak swasta untuk pengembangan transportasi umum yang terintegrasi di wilayah perkotaan. Menurut PLT Asisten Deputi Infrastruktur Konektivitas Kemenko Kemaritiman dan Investasi Lukianto, hal ini disebabkan sumber pendanaan yang terbatas. Sementara kebutuhan pengembangan transportasi umum harus dilaksanakan secepat mungkin. Ditambahkan juga oleh Lukianto bahwa perkotaan menjadi sasaran karena berkontribusi sekitar 75% emisi karbon di Indonesia. Sehingga pengembangan transportasi umum terintegrasi menjadi salah satu solusi agar masyarakat bisa beralih dari kendaraan pribadi. Ya, kalau kita bicara pendanaan ini menjadi salah satu faktor penting ya untuk mendorong pembangunan infrastruktur. Seperti apa sebenarnya pendanaan bisa mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Sudah hadir bersama dengan kami M. Wahid Sutopo, Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero. Pak Wahid, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih atas waktunya. Menarik sekali kita bahas mengenai pembiayaan ya, apalagi kalau kita sambungkan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang sekarang sudah bertransisi nih menjadi endemi saat ini. Apa perbedaannya begitu? Ya, seperti apa perbedaan pembiayaan infrastruktur yang terjadi ketika masa sebelum pandemi, mungkin pandemi dan saat sekarang ini nih Pak Wahid? Oke, jadi ada dua hal. Yang pertama, pandemi ini membawa kesadaran tentang pentingnya infrastruktur. Jadi secara global memang ada kesadaran baru bahwa infrastruktur sangat penting. Jadi kalau kita lihat di Amerika sendiri sekarang ada namanya Bipartisan Infrastructure Law yang digagas oleh Biden dan disupport oleh seluruh parti di sana untuk revitalisasi infrastruktur. Itu hal yang satu positif. Demikian pula kita di dalam negeri kita menyadari bahwa infrastruktur untuk kesehatan, transportasi, kemudian juga yang mendukung perubahan iklim dan digital itu menjadi sangat penting. Di sisi lain memang kita juga mengalami setelah pandemi ini dampak dari perang di Ukraine. Jadi adanya inflasi yang tinggi, kemudian juga suku bunga yang makin meningkat dan kenaikan harga energi. Yang tentunya berdampak pada pembiayaan untuk infrastruktur. Banyak tantangan berarti ya, karena memang banyak faktor-faktor yang tidak bisa ditebak gitu ya untuk situasi endemi ini. Nah, kalau dilihat dari sisi PT PII sendiri ini kan menerima penyertaan modal negara nih PMN Pak, nilainya 1,08 T ya. Ini sudah terbacakah untuk proyek-proyek apa saja Pak yang akan dikerjakan? Ya, ini merupakan bagian dari penguatan kapasitas PII untuk terus mendukung pengembangan infrastruktur. Terutama yang berkaitan dengan konservasi energi, pengelolaan limbah, waste to energy, kemudian sektor perumahan, dan juga untuk melanjutkan dukungan terhadap sektor transportasi dan perhubungan. Jadi dari total saat ini sudah diberikan penyertaan itu adalah sekitar 9 triliun. Ini kami sudah berhasil membangkitkan investasi itu lebih dari 450 triliun. Jadi sebetulnya cukup tinggi faktor daya ungkit atau leverage-nya. Kalau kita bicara mengenai pencapaian ya Pak, mungkin kalau dilihat dari Oktober 2022 ini berapa sebenarnya proyek infrastruktur yang sudah diberikan penjaminan dari PT PII sendiri ya? Apakah ada rencana juga atau mungkin targetnya ya dari proyek infrastruktur yang diberikan penjaminan PII dan targetnya sampai akhir tahun ini aja di 2022 ini berapa nih Pak? Atau apa saja? Sampai dengan akhir September itu ada 33 proyek KPBU ya, dan juga ada 11 proyek non KPBU. Kebetulan baru kemarin kita signing proyek baru juga, dan nanti sampai akhir tahun diperkirakan ada 3 lagi tambahan proyek yang bisa kita selesaikan sampai akhir tahun ini. Sampai akhir tahun ya. Kalau tahun depan udah kebaca belum Pak? Tahun depan kita akan melihat kebutuhannya, tapi kita juga bisa membayangkan ada kebutuhan untuk sekitar 9 sampai 10 proyek baru di tahun 9 sampai dengan 10 proyek baru 2023 ini. Ya. Oke, ada 6 sektor infrastruktur ya Pak yang sudah diberikan penjaminan PT PII ya. Pak, mungkin ada rencana untuk melirik sektor-sektor lain begitu yang mungkin lebih banyak dibutuhkan saat ini tuh oleh masyarakat, seperti apa nih Pak Wahid? Iya, kita akan memperkuat sektor yang sekarang kita sudah kembangkan, tapi juga sektor baru seperti konservasi energi kita akan perkuat, terutama yang sifatnya itu bottom up. Jadi small scale. Public-private partnership. Di samping itu juga sektor perumahan yang juga menjadi concern ya bagi masyarakat maupun pemerintah untuk mengejar
backlog perumahan ini juga akan kita coba kembangkan di waktu mendatang ini. Oke, kalau bicara mengenai inovasi pembiayaan infrastruktur yang sedang dikembangkan oleh PT PII ini demi mendukung terciptanya infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi RI, seperti apa sih mungkin inovasi pembiayaan yang akan diberikan atau akan diluncurkan nih dari PII, Pak? Ya, mandat yang utama untuk PII adalah untuk memberikan sovereign guarantee atau penjaminan pemerintah, terutama untuk skema kerjasama pemerintah badan usaha atau public private partnership. Namun demikian kami juga mendapatkan perluasan mandat untuk juga memberikan penjaminan atas kredit guarantee, terutama skema direct lending maupun result based lending yang kami rasa cukup inovatif. Ke depan kami juga diminta untuk bersiap terlibat dalam penjaminan untuk energy transition mechanism dan juga sektor-sektor di luar infrastruktur sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh pemerintah. Kita akan masuk ke perhelatan yang cukup besar nih Pak. Semua mata nanti akan melihat hasil atau results di G20 dan infrastruktur juga salah satu yang akan dibahas di G20 ya. Seperti apa sih PI mungkin mendukung begitu ya dari presidensi G20 ini di Indonesia mendatang, dan mungkin apa harapan juga dari PII ya, insight-insight yang bisa muncul dari berbagai macam pemikiran ya dari seluruh belahan dunia akan hadir di sana terhadap infrastruktur khususnya, Pak Wahid. Ada 3 jenis kontribusi. Yang pertama adalah dalam kaitan lead by example dari Kementerian Keuangan tadi dengan kita mengembangkan skema-skema inovatif untuk keterlibatan private sector di infrastruktur. Jadi bukan hanya konsep, tapi juga sudah implementasi. Itu yang pertama. Udah ada sekitar 44 proyek, 450 triliun investmentnya. Dan yang kedua adalah sumbangan pemikiran dalam bentuk policy brief sebagai bagian dari Think 20. Karena kita juga menjadi co-chairs untuk Task Force 8 dalam kaitannya dengan resilient infrastructure dan sustainable finance. Dan yang ketiga, kita juga dilibatkan untuk mendukung pembiayaan bis listrik. Yang akan digunakan dalam perhelatan di Summit G20 dan sesudahnya akan dipakai untuk transportasi di Surabaya dan di Bandung. Ini yang kontribusi langsung terhadap green energy begitu ya, green economy ke depannya ya. Nah, kolaborasi yang sedang dilakukan PII sendiri dengan swasta ataupun entitas lain ini dalam mendukung sektor infrastruktur yang berkelanjutan, apalagi kalau kita bicara tadi ya mentionnya soal green energy, green economy ini seperti apa, Pak Wahid? Ada beberapa, baru kemarin kita ada signing juga perjanjian mendukung Kementerian Perhubungan untuk mengembangkan fasilitas pengujian tipe kendaraan. Jadi ini mendukung standar terbaru secara internasional untuk kendaraan dari sisi emisi, juga kendaraan listrik yang tentunya akan membantu pengembangan pemanfaatan kendaraan listrik di Indonesia. Ini melibatkan konsorsium Indonesia-Jepang. Dan yang kedua juga kita sedang mengembangkan skema atau platform untuk small scale KPBU, terutama untuk konservasi energi. Jadi saat ini kita ada dimulai dengan Kabupaten Madiun, mereka mengembangkan street lighting dengan konsep konservasi energi. Itu juga mendapatkan pengakuan internasional, pekan lalu dari Asosiasi Street Lighting Internasional. Mereka mendapatkan grant untuk pengembangan skema tersebut. Nah, kita juga ingin ini menjadi platform yang bisa digunakan oleh kota-kota lainnya untuk mengembangkan skema small scale. Public private partnership. Jadi ada partnership antara pemerintah dengan private sector. Partnership dengan pemerintah dan private sector juga ada ya, sudah disiapkan gitu dan sudah siap untuk berkolaborasi begitu ya. Malah sudah dilaksanakan itu. Jadi bukan lagi dalam konsep, itu sudah dalam implementasi. Wow, kita tunggu hasil ya berarti ya, gitu Pak Wahid ya. Nah, sekarang kan banyak sekali pemberitaan terkait mengenai ancaman resesi global 2023 gelap gitu ya. Bagaimana sebenarnya dampaknya nanti terhadap pembiayaan infrastruktur di tanah air dengan berbagai macam asumsi yang ada di 2023 ini? Iya, kita menghadapi situasi di mana adanya tingkat inflasi yang tinggi, suku bunga yang tinggi, kemudian juga pergerakan nilai tukar. Ini menimbulkan kebutuhan untuk pembiayaan di luar skema APBN. Ini yang menjadi penting adanya pengembangan skema-skema inovatif sehingga private sector itu bisa melihat kesempatan di sektor infrastruktur ini
untuk kebutuhan jangka panjang. Jadi juga bukan hanya melihat situasi sesaat, 1-2 tahun, tapi mereka bisa melihat secara jangka panjang itu adalah hal yang strategik dan mungkin juga profitable untuk bisa Bapak terlibat di sana. Oke, sekarang kita lihat tantangannya Pak. Tantangan 2023 khususnya pembangunan infrastruktur, pembiayaan infrastruktur di 2023 nanti akan seperti apa nih? Tantangan yang akan dihadapi? Kita masih menghadapi ketidakpastian secara global. Ada Bapak tadi suku bunga yang tinggi, inflasi, kemudian juga tekanan dari harga energi yang masih cukup tinggi. Kita juga melihat situasi politik baik secara global, kita perhatikan apa yang terjadi di US, di Eropa, dan juga yang kita akan alami di sini. Tapi saya kira sudah cukup panjang ya pengalaman ini bagi para pihak untuk bisa melakukan antisipasi terhadap risiko-risiko yang mungkin muncul dalam situasi tersebut. Jadi kita cautiously optimistic menghadapi situasi tadi. Kalau melihat Indonesia sebenarnya dari kacamata Pak Wahid sendiri melihat kita sebagai negara yang cukup tough atau resilient atau tidak sih untuk menghadapi artinya khususnya di infrastruktur, pembiayaan infrastrukturnya sendiri begitu ya di tahun 2023 akan tetapkah nanti geliat investasi pun gitu ya khususnya di infrastruktur pun akan cukup tinggi di 2023? Ya alhamdulillah dari pengalaman dalam mengatasi beberapa krisis terakhir 2008 kemudian juga pandemi COVID dan saat ini saya kira pemerintah mengambil kebijakan yang tepat. Dalam menghadapi situasi yang terjadi. Jadi saya kira juga kita bisa berharap di tahun-tahun depan ini juga akan diambil kebijakan yang tepat untuk bisa mengatasi situasi yang mungkin kita hadapi. Saya kira cukup besar confident baik secara investor di lokal maupun di internasional. Daya tarik Indonesia sendiri kalau yang dilihat oleh Pak Wahid apa? Kalau di-compare dengan negara peers yang mungkin sekarang juga mengalami kondisi yang sebenarnya dibilang tidak sama ya, mungkin sudah negatif begitu ya pertumbuhan ekonominya begitu ya. Kalau dibandingkan bagaimana investor melirik Indonesia sejauh ini? Dari sisi kita punya pasar yang cukup besar secara domestik, kita punya kebutuhan yang memang cukup besar untuk infrastruktur. Kalau dilihat ya sekarang nih jalan-jalan sudah mulai macet lagi nih, gitu kan ya. Bandara mulai penuh, itu. Jadi punya kebutuhan yang memang sangat nyata. Demikian pula ada kebijakan yang tepat dan cukup rasional dalam menghadapi itu semua. Saya kira kombinasi dari hal tersebut yang tetap membuat Indonesia sebagai destinasi yang menarik untuk investasi. Tidak ragu lagi begitu ya, berarti akan ada geliat-geliat pembangunan lagi begitu ya, infrastruktur yang jauh lebih mumpuni lagi di tahun 2023 ya, walaupun ya, kita terus berharap. Banyak ramalan yang gak enak-enak gitu ya Pak, tapi ternyata Indonesia masih cukup resilient, masih cukup kuat. Terima kasih banyak atas waktunya Pak M. Wahid Sutopo, Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero sudah hadir di CNBC World 2022. Road to CNBC Indonesia World 2022, The Best Transportation and Infrastructure Company akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.